Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Baik, di sini saya atas nama Natasha Fitrahma Aulia dengan NIM 182231033 dari program studi fisika. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal bisnis yang sudah saya usulkan dan juga sudah saya susun sedemikian rupa. Oke, di sini bisnis yang sedang saya usulkan yaitu terkait boba rembulan di mana nantinya bisnis kuliner ini akan berfokus di kalangan Sidoarjo. Oke, berikut merupakan struktur yang telah saya buat terkait proposal yang telah saya buat sebelumnya. Di sini meliputi yang pertama ada latar belakang, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi usaha, lalu dilanjut dengan analisis pasar, target pasar, sistem usaha, dan yang terakhir ada analisis SWOT. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang kenapa saya mengidekan hal seperti itu, mengidekan bisnis boba rembulan saya. Oke, di sini ada beberapa poin yang melatar belakangi bisnis saya. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan, di mana dapat diketahui di Kabupaten Sidoarjo sendiri menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan begitu pesatnya tiap tahunnya, sehingga menciptakan peluang baru bagi pebisnis, baik pebisnis pemula maupun pengusaha juga seperti itu. Lalu kemudian terdapat minuman boba yang begitu populer di mana dapat diketahui sendiri bahwa tren minuman yang sekarang juga termasuk minuman boba. Lalu kemudian dilanjutkan dengan tren kuliner di kalangan remaja, di mana di sini saya mengusulkan bisnis kuliner karena diketahui bahwa sektor kuliner sendiri, khususnya di Sidoarjo, merupakan sektor yang paling diminati di kalangan remaja khususnya dan juga mahasiswa, sehingga cocok bagi saya sendiri untuk mencari pengalaman baru di bidang usaha, tentunya di bidang kuliner. Lalu kemudian konsep vintage yang menarik, di mana konsep ini pastinya banyak diminati oleh remaja maupun di kalangan mahasiswa tentunya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan kafe yang Instagramable di mana dapat diketahui sendiri bahwa zaman sekarang dominan para remaja maupun mahasiswa itu menginginkan atau mengincar kafe yang unik dan juga desainnya itu bisa menarik pengunjung yang nantinya akan diupload di media sosial. Nah, berikut merupakan deskripsi usaha dari ide bisnis saya, yaitu boba rembulan sendiri. Di sini saya memiliki visi yang jelas, misi, dan juga konsep desain, terus kemudian fasilitas dan juga strategi pemasaran. Di mana visi saya yaitu menjadikan kafe minuman boba vintage terdepan di Sidoarjo yang menarik perhatian pelanggan lokal. Di mana saya juga menginginkan dari visi tersebut terdapat misi yang nantinya bisa mendukung visi saya, yaitu menyediakan minuman boba dengan topping unik dan menghadirkan suasana yang nyaman dan juga estetik, di mana telah saya singgung di bagian latar belakang apabila banyak dari kalangan remaja dan juga mahasiswa yang dominan menginginkan nuansa ataupun dari kafe yang memiliki konsep vintage dan juga Instagramable seperti itu. Lalu kemudian saya juga memiliki konsep desain yang telah saya sebutkan tadi yaitu mengusung desain vintage dengan elemen klasik yang menarik bagi para pengunjung, baik pengunjung di kalangan remaja, mahasiswa maupun pengunjung luar negara seperti itu. Lalu kemudian saya juga memiliki fasilitas yang terbaik di mana di sini akan dijamin kenyamanan bagi semua pelanggan yang didukung dengan area duduk yang nyaman, lalu kemudian pelayanan yang ramah, dan juga menjadikan pengalaman pelanggan lebih menyenangkan. Lalu kemudian saya juga memiliki strategi pemasaran di mana nanti saya akan memasarkan bisnis saya melalui media sosial, lalu kemudian kerjasama dengan influencer untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas, di mana dapat diketahui sendiri melakukan kerjasama dengan influencer melalui TikTok, lalu kemudian melalui Instagram, pastinya akan mendukung bisnis saya untuk berjalan lebih lancar lagi dan juga menarik pelanggan seperti itu.
Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis pasar saya, di mana analisis pasar ini berfungsi untuk memahami tren dan juga peluang dalam memilih bisnis tersebut. Nah, di sini saya melakukan analisis terhadap tren pasar yang meningkat, di mana dapat diketahui sendiri bahwa minuman boba mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 30% yang menunjukkan minuman boba merupakan minuman yang banyak diminati seperti itu. Lalu kemudian di sini saya menganalisis segmentasi usia di mana telah saya singgung juga bahwa kalangan remaja dan juga mahasiswa menyukai boba dan tempat yang instagramable. Lalu kemudian pekerja muda, di mana pekerja muda dari rentan usia 25 sampai 35 tahun pastinya mencari tempat yang nyaman untuk bisa bekerja maupun bersosialisasi sambil menikmati minuman boba tersebut seperti itu agar mereka nyaman dalam bekerja. Lalu kemudian membutuhkan lokasi yang strategis di mana di sini saya menargetkan lokasi yang di dekat universitas maupun di pusat kota Sidoarjo untuk menarik para pelanggan. Lalu kemudian di sini juga ada popularitas yang terus meningkat, di mana dapat diketahui bahwa tren minuman boba menunjukkan popularitas yang semakin tinggi di berbagai kalangan. Oke, setelah menganalisis pasar, lalu kemudian saya juga melakukan target pasar, di mana target pasar ini berdasarkan analisis pasar yang telah saya lakukan. Yang pertama yaitu ada remaja dan mahasiswa di mana dalam rentan usia 15 sampai 25 tahun mereka akan mencari tempat nongkrong maupun tempat belajar yang unik dan juga nyaman untuk berkumpul maupun untuk Instagramable seperti itu. Lalu kemudian saya juga mentargetkan para pecinta kuliner yang tentunya konsumen terus mencari pengalaman baru dan tertarik pada minuman boba dengan topping yang kreatif dan menarik. Jadi di sini saya akan mengkreasikan topping-topping dari boba di mana tidak hanya topping boba saja, nanti juga ada topping tambahan lagi. Lalu kemudian saya juga mentargetkan pengunjung lokal dan juga turis di mana dapat diketahui sendiri bahwa masyarakat Sidoarjo serta pengunjung dari luar kota nantinya pasti akan nyaman untuk menghadiri kafe saya seperti itu. Dan di sini saya juga mengincar turis. Kenapa? Karena konsep vintage sendiri dapat diketahui menarik pengunjung luar negeri. Oke, setelah menganalisis target pasar saya, lalu kemudian saya akan menjelaskan terkait sistem usaha saya yang merupakan langkah-langkah untuk mengelola usaha saya. Yang pertama, saya akan menyediakan produk di mana produk saya yang pastinya menggunakan bahan baku dari supplier lokal yang terpercaya dengan kualitas yang terbaik. Lalu kemudian saya melakukan proses produksi di mana akan dikontrol oleh staf yang terlatih dengan standar kebersihan yang tinggi untuk menjaga keamanan produk saya. Lalu kemudian terdapat pelayanan pelanggan yang pastinya pelayanan pelanggan akan cepat dan ramah untuk memastikan pengalaman pelanggan yang sangat memuaskan. Lalu kemudian juga saya akan melakukan pemasaran di mana telah saya singgung bahwa pemasaran akan dilakukan via media sosial maupun kerjasama dengan para influencer dan pastinya terdapat program loyalitas untuk menarik pelanggan. Nah, selanjutnya, dari usaha saya terkait bisnis beberapa bulan, saya juga telah menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari bisnis yang telah saya ciptakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait analisis kekuatan dari produk saya, yaitu konsep vintage, produk yang berkualitas, dan juga pelayanan yang ramah. Di mana kekuatan ini meliputi konsep yang unik, kualitas produk yang baik, dan juga pelayanan yang cepat. Lalu saya akan menganalisis kelemahan dari produk saya. Yang pertama yaitu ada modal awal yang besar dan juga ketergantungan tren. Dapat diketahui sendiri bahwa usaha kuliner tentunya membutuhkan modal yang sangat besar dan juga ketergantungan tren. Apabila tren tersebut sudah mulai memudar, maka keberlangsungan bisnis juga akan ikut terpengaruh seperti itu. Lalu kemudian saya akan melanjutkan dengan menganalisis
peluang dari bisnis saya. Yang pertama ada popularitas berubah dan juga ada lokasi yang strategis, di mana peluang yang ada akan meningkatkan popularitas minuman dan juga memiliki lokasi yang strategis tentunya di dekat universitas maupun di pusat kota. Lalu kemudian ada analisis dari ancaman usaha saya. Yang pertama ada persaingan kafe dan juga perubahan preferensi. Ancaman dari persaingan yang ketat dan juga potensi perubahan preferensi konsumen. Oke, di sini saya sudah melakukan rincian dana dari berbagai proyeksi keuangan untuk bisnis saya ke depannya. Yang pertama yaitu saya membutuhkan investasi untuk pengembangan usaha saya, yaitu sebesar 300 juta. Dana ini meliputi kapasitas produksi, peningkatan strategi pemasaran, lalu biaya operasional yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan bisnis saya dalam jangka panjang. Lalu kemudian saya juga menganalisis proyeksi operasional bulanan yaitu sebesar 41 juta, yang mana biaya operasional ini diperlukan setiap bulan untuk menjaga kelancaran aktivitas usaha, lalu kemudian untuk memastikan efisiensi dan juga keberlanjutan dari usaha saya. Lalu kemudian ada proyeksi tenaga kerja di mana total keseluruhan yaitu 15 juta tiap bulan, di mana rinciannya sebagai berikut, yaitu 3 juta tiap pekerja, di mana jumlah pekerja saya ada 5, 2 barista, 2 pelayan, dan juga 1 kasir, seperti itu. Lalu kemudian ada proyeksi pendapatan bulanan, di mana sebagai laba kotor dari rincian saya untuk pendapatan per bulan yaitu sebesar 154 juta, di mana total pendapatan laba kotor ini mencerminkan kesehatan finansial saya dan juga kemampuan saya dalam mengembangkan usaha saya. Oke, berikut saya akan menjelaskan lebih rinci terkait keuntungan yang investor akan dapatkan apabila menerima tawaran saya untuk bekerja sama. Yang pertama yaitu investor akan mendapatkan 30% per 3 bulan dari laba bersih yang telah saya miliki. Lalu kemudian dari laba tersebut, dari 30% tersebut, investor akan mendapatkan 138 juta. Lalu kemudian untuk total keuntungan dalam 6 bulannya akan diperoleh sebesar 414 juta rupiah. Oke, selain merencanakan rincian dana yang telah terperinci, saya juga telah merencanakan untuk timeline dari perencanaan usaha bisnis boba saya. Yang pertama yaitu saya akan memulai dengan peluncuran resmi usaha saya, yaitu boba rembulan sendiri. Lalu kemudian saya akan melakukan pencapaian penjualan bulanan pertama dari yang telah saya targetkan. Lalu kemudian saya akan melakukan ekspansi menu dan juga variasi produk setelah saya mengevaluasi dari pencapaian penjualan saya. Lalu kemudian setelah melakukan evaluasi, saya akan melakukan pencapaian target keuntungan tiap tahunnya. Apabila yang tadi saya juga menjelaskan pencapaian target per bulan, lalu akan dilanjutkan dengan pencapaian target tiap tahun. Lalu kemudian setelah tercapai target keuntungan tahunan, lalu saya akan mengusahakan untuk membuka cabang yang pertama yang tentunya akan terletak di lokasi yang strategis. Oke, di sini saya akan menyinggung sedikit dari analisis ancaman saya yang telah tadi saya singgung, di mana terdapat poin persaingan usaha. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa usaha yang mirip dengan usaha yang telah saya bangun seperti itu. Yang pertama ada Cafe Kangen Kopi, di mana Kangen Kopi ini membangun konsep cozy yang menarik pengunjung untuk bersantai. Nah, di kafe ini menyediakan menu kopi yang variatif, fokus pada cita rasa, sehingga merupakan salah satu saingan bisnis saya. Lalu kemudian ada
The Cafe in Coffee and Space, di mana cafe ini juga berfungsi sebagai co-working space yang menyediakan menu kopi dan juga non-kopi sehingga menarik segmen pasar seperti itu. Oke, di sini saya akan menyimpulkan dari yang telah saya paparkan tadi. Saya berharap tawaran saya ini diterima oleh investor di mana ketika investor menerima tawaran saya, investor tidak akan mengalami kerugian dengan keuntungan yang telah saya sebutkan tadi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.